Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus buat kesempatan siang hari ini untuk setiap kami. Kami boleh hadir di tempat ini Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang dari Engkau. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau gunakan waktu yang ada ini dengan semaksimal mungkin Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, mempersembahkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Jiwa kami menyadari bahwa tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Engkau sungguh baik dan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sukacitamu mengalir buat kami siang hari ini Tuhan.
Tuhan, yang sanggup melukiskan betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Betapa kasih-Mu itu sungguh mempesona kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Tuhan Yesus Kristus yang siap lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala perkara, amin, amin. Sebab Tuhan baik. Mengatasi
yang baik boleh lambaikan tangannya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Kembali. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu dalam hidup kami sungguh indah, sungguh sempurna. Terima kasih Yesus. Apakah
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh terus belajar mengasihi Tuhan lebih hari lebih sungguh lagi. Seperti Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh indah. Sebentar kami mau dengar isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu. Segala yang disampaikan adalah isi hati Tuhan untuk setiap kami. Tegur kami Tuhan, perbaiki kami melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ini Maki. Cek. Oke, shalom. Sekali lagi shalom teman-teman. Oke, sudah lama ya nggak ketemu. Saya senang banget ya hari ini bisa ada ya di tempat ini. Jadi sedikit cerita teman-teman. Sebenarnya minggu lalu itu nggak tahu kenapa HP saya itu rusak ya. HP saya rusak. Kemudian 2 hari kemudian saya sakit ya. Saya sakit. Jadi saya rencana mau ngabarin Angel, kayaknya nggak jadi minggu ini karena saya sakit. Tapi HP-nya itu rusak ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa ngabarin Angel sampai Bapak Gembala saya yang di sana bilang kalau besok misalnya masih sakit, wes nggak usah berangkat. Nanti coba ngubungi Papa, nanti Papa yang ngubungin sama orang-orang di sini. Tapi puji Tuhan hari Jumatnya pas saya berangkat itu saya sembuh ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti agak batuk-batuk sedikit itu bukan COVID ya teman-teman. Saya dalam bayangan saya itu 1 minggu kemarin tuh saya batuk demam kan. Terus saya bilang Tuhan, aku gak mau juga lah kalau misalnya aku khotbah kemudian jemaat gelisah gitu. Teman-teman gelisah ini orang COVID apa gimana. Jadi saya bersyukur hari ini bisa sama teman-teman. Ya, jadi gimana teman-teman kabarnya? Baik-baik saja? Oh, sehat. Ya. Oke, kemarin Angel tanya ya, ada temanya enggak? Nah, ini aku minta maaf juga. Jujur aku bingung ya teman-teman, aku kasih tema apa? Ya, aku kasih tema apa? Terus aku merenung, sebenarnya sepanjang aku berjalan di kereta aku merenungkan tema yang tepat ya. Tema yang tepat itu apa? Tapi saya nggak dapat. Sampai Angel tanya pun saya nggak dapat. Terus saya putuskan untuk kasih tema dengar dan lakukan. Jadi dengar dan lakukan ini bukan isi dari firman Tuhan siang hari ini, tapi ini kesepakatan kita siang hari ini. Jadi apapun yang kita dengar, maka itu yang akan kita lakukan. Setuju? Setuju nggak? Apapun yang kita dengar siang hari ini, itu yang akan kita coba lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Ya, jadi kita akan belajar 2 hal. Yang pertama tahan uji, yang kedua kedewasaan. Nah, tapi kita akan mulai dari kedewasaan ya. Kita akan mulai dari kedewasaan. Nah, saya kutip dari satu buah kalimat ya, seorang hamba Tuhan, dia katakan, tujuan kehidupan itu bukan kesempurnaan, tapi tujuan kehidupan adalah kedewasaan ya. Sekali lagi, tujuan kehidupan itu bukan kesempurnaan, tapi kedewasaan. Makanya jangan pernah cari suami yang sempurna ya, karena nggak ada. Jangan juga cari istri yang sempurna karena nggak ada. Jangan cari bestie yang sempurna karena nggak ada. Jangan cari ketua youth atau gembala yang sempurna karena tidak akan pernah ada. Jangan juga cari gereja yang sempurna karena nggak ada. Ya, kalaupun ada gereja yang sempurna, gereja itu jadi tidak sempurna karena saudara dan saya masuk di dalamnya. Artinya kita semua nggak ada yang sempurna. Ya, kita semua itu punya peluang untuk saling menyakiti. Ya, jadi karena kita tidak sempurna, maka pahamilah ya bahwa kita semua ini punya peluang untuk saling apa? Saling apa?
Saling menyakiti. Untuk itu kita akan belajar satu kata ini, yaitu kedewasaan. Ya, jadi dalam khotbah hamba Tuhan ini dikatakan bahwa tujuan kehidupan bukan kesempurnaan, tapi kedewasaan. Boleh next? Nah, masalahnya ini teman-teman. Ya, dalam proses pertumbuhan kerohanian kita, seringkali kita itu takut tambah dewasa. Ya, benar ya. Bukan hanya dalam menjalani realita hidup saja, tapi dalam menghadapi kenyataan bahwa waktu kita memutuskan untuk dewasa rohani, kita itu sering takut. Karena apa? Waktu kita putuskan untuk aku mau dewasa secara rohani. Yang pertama, kita akan kehilangan kita nggak lagi diperhatikan ya. Kita nggak lagi mungkin diberi, tapi kita akan mulai untuk aku akan coba memberi. Kita nggak lagi diperhatikan, kita akan coba memperhatikan. Ya, kita mungkin nggak lagi dimengerti, tapi kita akan berusaha waktu kita mau dewasa secara rohani, kita akan berusaha untuk mengerti orang lain. Ya, kita nggak lagi jadi anak kecil yang dipahami. Namanya juga masih baru bertobat, namanya juga masih labil. Tapi kita mulai beranjak ya pada kenyataan bahwa kita sudah dewasa. Nah, kita harus mulai memahami orang lain. Kita harus tinggalkan kenyamanan kita atau hak-hak kita. Ya, jadi banyak dari kita takut untuk menjadi dewasa secara rohani. Untuk menjadi tua, kita cuma perlu makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Kemudian waktu akan membawa kita berada pada masa tua, benar ya? Tapi untuk menjadi dewasa secara rohani, itu sebuah keputusan teman-teman. Jadi kedewasaan bukan pemberian, kedewasaan adalah keputusan. Kita sepakat di awal ya. Kedewasaan bukan apa? Pemberian, kedewasaan adalah sebuah keputusan. Oleh sebab itu kita sering temukan atau pernah temukan orang-orang yang mungkin sudah dewasa secara usia ya, sudah matang secara usia, tapi pemikirannya, kelakuannya, keputusannya, semua yang dikerjakan itu masih sangat kekanak-kanakan. Artinya belum dewasa, benar ya? Pernah temukan orang-orang yang udah tua tapi childish banget ya, masih anak-anak banget, atau keputusan-keputusan yang diambil itu sangat kekanak-kanakan. Tapi di waktu yang bersamaan ya, saya juga temukan banyak anak-anak muda yang punya pemikiran yang matang. Banyak anak-anak muda yang dewasa dalam pengambilan keputusan. Artinya sekali lagi kita sepakati bersama bahwa kedewasaan itu adalah sebuah keputusan. Ya, kedewasaan bukan pemberian. Jadi jangan minta Tuhan untuk dewasa, memberikan kedewasaan sama kita, tapi itu adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Boleh next? Ya, 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Coba perhatikan, ada kata ketika ya. Artinya apa? Artinya kita semua tanpa terkecuali, kita semua itu mengalami satu fase yang sama. Yaitu fase apa? Kanak-kanak. Gak ada orang yang baru lahir langsung berjenggot atau berotot ya. Semua masih sama ya. Semua dari kita itu sama. Jadi waktu lahir kita mungkin belum ada giginya, atau rambutnya belum panjang ya, belum gondrong. Nah, dalam kehidupan kerohanian pun sama. Jadi waktu ketika kita kanak-kanak, kita pernah berada di fase kanak-kanak ya. Tapi Paulus tulis itu bukan menjadi masalah. Yang jadi masalah yang harus kita perhatikan adalah apa? Sekarang aku sudah apa? Menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya, jadi yang harus kita perhatikan adalah sifat itu harus ditinggalkan.
Sifat yang apa? Sifat yang kekanak-kanakan. Karena apa? Karena kita terus beranjak dewasa. Ya, jadi jangan sampai kita tua ya, atau kita bertambah usia dengan pemikiran yang itu aja, nggak berkembang, nggak matang. Yang dulunya masih emosian, sampai sekarang masih emosian. Dari SMA sampai punya anak 2 masih emosian. Ya, itu harus dirubah, itu harus ditinggalkan. Saya bacakan lagi bahwa kedewasaan tidak diberikan. Kedewasaan adalah sebuah keputusan. Saya akan bacakan berkali-kali supaya kita benar-benar memahami dan kita benar-benar putuskan untuk kita menjadi dewasa. Amin. Oke, next. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat yang ketiga, sebab saudara adalah orang Kristen yang masih bayi, yang dikuasai oleh kehendak sendiri dan bukan oleh kehendak Allah. Jadi orang yang belum dewasa, orang yang masih bayi itu dikuasai oleh kehendak sendiri dan bukan oleh kehendak Bapa. Kata dikuasai itu berarti apa? Orang yang dikuasai itu nggak berdaya, ya. Orang yang dikuasai itu tidak punya daya, ya, nggak bisa melawan. Orang yang dikuasai anggur apa? Mabuk, nggak bisa kontrol dirinya, benar ya? Nah, perbedaan bayi dan orang dewasa adalah ini. Bayi itu tidak bisa menguasai dirinya sendiri, ya, nggak bisa tolak keinginannya sendiri, nggak bisa tolak hawa nafsunya. Sementara orang dewasa ini nggak bisa menolak kehendak Allah. Nah, saya bacakan. Sebab saudara adalah orang Kristen yang masih bayi, yang dikuasai oleh kehendak sendiri dan bukan oleh kehendak Bapa. Jadi bayi dikuasai kehendak sendiri, orang dewasa dikuasai oleh kehendak Allah, ya. Jika saudara iri mengiri dan pecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan, bukankah itu membuktikan bahwa saudara masih bayi yang hanya menurut kata hati saja? Jadi waktu kita masih suka iri, ya, kita suka iri dengan kehidupan orang lain, ya. Sekarang apa ya? Sosmed, kita kalau lihat pencapaian orang lain di sosmed, atau kita lihat pencapaian teman-teman kita, apa yang terlintas di benak kita, ya, apa yang terpikirkan, ya, seringkali adalah sebuah perasaan iri hati, ya. Kadang mengasihani diri, ya. Beberapa hari lalu saya dengar khotbah youth di sini, insecure, ya, nggak percaya diri karena melihat pencapaian orang lain, kemudian menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, menyalahkan keluarga, ya, menyalahkan orang lain, atau menyalahkan, ya, banyak hal yang bisa disalahkan. Karena apa? Karena akarnya itu iri sebenarnya, nggak bisa terima dengan keadaan. Nah, orang yang iri itu bayi, teman-teman. Orang yang iri itu belum dewasa. Kedua, berpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Ya, saya nggak tahu di sini, tapi saya mendengar banyak kesaksian dari teman-teman saya yang di tempat pelayanan saya, yang mereka itu merasa dikucilkan karena mereka nggak bergabung dalam circle, ya, circle. Ya, banyak teman-teman saya yang membentuk circle supaya apa ya? Mereka merasa kalau mereka punya circle yang mereka inginkan itu, mereka punya pride, ya. Mereka merasa berarti, mereka merasa sangat dihargai. Nah, waktu kita masih suka iri sama yang lain, waktu kita suka mengelompok-ngelompokkan diri, kemudian memandang rendah yang lain, bukankah itu membuktikan bahwa saudara masih
bayi yang hanya menuruti kata hati saja. Sesungguhnya saudara berkelakuan seperti orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Ya. Siapa? Orang yang tidak mengenal Tuhan ya, yang kelakuannya kayak orang yang gak mengenal Tuhan itu siapa? Orang yang ini masih suka iri hati, masih suka berpecah-pecah ya, bertengkar. Itu orang-orang yang apa? Kelakuannya ditulis di Alkitab apa? Kayak orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi penting bagi kita untuk mengambil keputusan menjadi orang yang anak-anak muda khususnya yang dewasa, karena nanti kita akan lihat banyak sekali kerugian ya ketika kita memutuskan untuk terus tinggal dalam kehidupan yang kekanak-kanakan. Nah, kalau kita baca tadi ya 1 Korintus tadi, kalau kita tahu Korintus itu adalah jemaat yang penuh karunia ya. Kalau kita baca di Korintus itu mereka bisa menyembuhkan orang, mereka bisa berbahasa malaikat, mereka bisa bernubuat ya. Mereka bisa melakukan banyak hal. Tapi Paulus tulis bahwa mereka ternyata belum dewasa secara rohani. Untuk itu kita tahu bahwa gini, ternyata apa potensi kita, apa talenta kita, apa yang bisa kita lakukan, ternyata itu tidak cukup membuktikan bahwa kita hidup dewasa secara rohani. Ya, jadi jangan bangga waktu kita mungkin dipercayakan banyak hal. Kita jadi anak muda yang bertalenta, itu bagus dan itu baik. Tapi yang membuktikan bahwa kita hidup dewasa secara rohani adalah cara hidup kita. Amin teman-teman. Jadi perlu kita garis bawahi ya bahwa berhati-hati dengan zona nyaman kita kadang-kadang ya. Zona nyaman kita, atau mungkin kita sudah sering ke gereja, kita merasa itu cukup ya. Kemudian kita sudah pelayanan, kita merasa itu cukup ya. Tapi yang paling penting adalah cara hidup kita. Oke? Boleh? Next. Nah, semua orang yang hidup kekanak-kanakan akan menjadi sumber luka di dalam kehidupan orang lain ya. Jadi orang yang hidup kekanak-kanakan itu akan menjadi sumber luka. Kenapa? Karena orang akan terus memahami kita. Orang akan terus ngelus dada tiap ketemu kita. Ya, suami-suami, ini ada suami enggak ya? Suami-suami yang hidup kekanak-kanakan sudah pasti istrinya sakit ya tiap hari. Istri-istri juga kalau hidupnya kekanak-kanakan sakit setiap hari. Kita yang bekerja, kalau kita kerja nggak tanggung jawab, kita kerja nggak disiplin, ya kita kerja nggak mengerjakan pekerjaan kita sampai selesai, sudah pasti rekan kerja kita, teman-teman kita yang lain batin nggak? Kira-kira batin ya, pastilah. Nggak mungkin kita tugas kita nggak selesai, kemudian merugikan perusahaan. Kemudian teman-teman kita tepuk tangan, seneng, enggak ya? Jadi tanamkan bahwa semua orang yang hidup kekanak-kanakan itu akan menjadi sumber luka dalam kehidupan orang lain. Makanya muncul tuh sering doa-doa yang enggak benar ya. Tuhan, semoga temanku cepat dipecat, kerjanya enggak benar. Tuhan, semoga bosku sakit, tiap hari marah terus. Tuhan, semoga banyaklah doa-doa yang gak benar yang bisa diucapkan ya. Semoga kecelakaan, karena apa? Karena mungkin kehidupan kita yang memang semenjengkelkan itu ya. Kehidupan kita yang ternyata memang sering membawa kerugian untuk orang lain. Karena apa? Karena kita gak dewasa ya. Kita hidup kekanak-kanakan. Jadi mari kita putuskan bersama-sama ya, untuk kita jadi orang yang dewasa ya. Belajar tadi, memperhatikan, gak lagi terus minta diperhatikan ya. Belajar untuk memberi, gak terus menerus ingin diberi. Oke, next. Nah, tidak ada orang dewasa yang membuat orang di sekitarnya menjadi luka ya, menjadi sakit.
kehadiran orang dewasa di dalam hidup kita itu membawa damai sejahtera, rasa nyaman dan aman. Ya, saya punya satu teman yang setiap ada dia, kita selalu untung ada kamu bro. Setiap ada dia kita selalu bilang, kalau nggak ada kamu mungkin, waduh nggak ngerti tadi gimana jadinya. Kenapa? Karena kehadiran dia itu selalu, tahu kenapa ya? Kehadiran dia itu selalu bisa membuat semuanya itu jadi, meskipun lagi riuh, ya lagi banyak yang belum diselesaikan, tapi karena ada teman saya yang satu ini, dia itu mampu menenangkan semuanya. Jadi kita akan sama-sama jadi sumber waktu kita hidup kekanak-kanakan atau kita hidup dewasa. Pertanyaannya, kita jadi sumber apa? Kalau kita kekanak-kanakan, kita sumber luka, ya. Tapi waktu kita jadi dewasa, kita itu sumber sukacita buat orang lain, ya. Waktu kita datang, ya orang akan happy banget karena kita hidupnya dewasa, ya. Karena kita hidupnya benar, karena kita nggak lagi mementingkan diri kita sendiri. Nah, anak-anak itu selalu menuntut perhatian, ya. Coba lihat aja anak, ya, rebutan mainan. Ya, nggak mau kalah, ya. Kalau main game maunya menang terus, ya. Selalu dirinya. Sementara orang dewasa memberi perhatian. Jadi anak-anak menuntut, ya, orang dewasa memberi. Jadi sekali lagi, kedewasaan bukan pemberian, tapi kesusahan, keputusan. Oke. Nah, kita akan lihat dua ciri orang dewasa. Yang pertama, orang dewasa itu akan terus berubah, ya. Dia nggak akan tinggal dalam kesalahannya. Yoel 2 ayat 13, koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan menyesal karena hukumannya. Terjemahan yang lain katakan, ubahlah kehidupanmu, jangan cuman bajumu. Ya, bisa bayangkan kalau kita tiap hari ganti baju. Kita tiap hari ganti baju, bajunya wangi, dikasih parfum, tapi kita nggak mandi. Satu hari masih kebal, ya. Atau mungkin kita pakai jas lah, rapet. Benar-benar rapat, aroma itu gak akan keluar lah. 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan. Kita mau ganti baju seharum apapun, kecium gak kira-kira teman-teman? Cium ya, makseng-makseng dikit kecium lah pasti ya. Kecium. Nah, firman Tuhan ajarkan sama kita, orang dewasa itu merubah cara hidupnya, bukan apa yang kelihatan, ya. Ubah hidupnya, bukan cuman apa yang dia kenakan. Jadi ternyata kalau misalnya baju kita mungkin kita nggak ganti-ganti, maksudnya nggak baru, bukan ganti-ganti. Kita nggak punya baju baru, mungkin motor kita juga itu aja, atau mungkin kehidupan kita itu kita nggak jadi sultan gitu-gitu aja, ya. Firman Tuhan katakan yang kayak begitu nggak berubah nggak apa-apa, ya. Kalau HP-mu itu aja nggak apa-apa. Kalau gayamu gitu aja nggak apa-apa. Tapi Firman Tuhan ajarkan ada hal yang harus berubah. Itu adalah kehidupan kita, teman-teman. Ya, jadi jangan berfokus dengan apa yang kelihatan aja, nampak di luar, tapi ubahlah apa yang di dalam, ya. Saya sangat diberkati dengan ayat ini, ya. Seringkali kita fokusnya ganti yang lain di luar kehidupan kita. Cara pikir kita nggak ganti, ya. Kebiasaan kita yang buruk kita nggak ganti. Tapi baju cari terus di Shopee, ya. Kemudian banyak hal yang ingin kita ganti. Tapi justru yang Tuhan ingin kita rubah, kita malah abaikan. Ya, jadi ciri orang dewasa yang pertama adalah mereka akan terus merubah kehidupannya. Ya, bagi orang-orang dewasa, yang lain nggak berubah nggak apa-apa.
Tapi keputusan-keputusan yang salah dirubah, kebiasaan dirubah, ya. Cara melihat orang lain dirubah, cara menghadapi masalah dirubah. Kalau dulu mudah banget emosi, dengan masalah yang sama kita berespon yang berbeda. Nah, itu yang harus dirubah, teman-teman. Jadi ciri yang pertama apa? Berubah. Ciri yang pertama berubah. Boleh next? Ibrani 5 yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, dari tadi kita sudah bahas tentang dewasa. Saya akan tunjukkan menurut Alkitab apa itu dewasa, ya. Dalam jemahan kata dewasa itu yang pertama berhasil mencapai tujuan. Jadi orang dewasa dikatakan dewasa kalau dia berhasil mencapai tujuan, berhasil menyelesaikan tugas, berhasil menyelesaikan pekerjaan, bertanggung jawab, ya, berhasil menyelesaikan proses sampai akhir. Nah, itu orang-orang dewasa. Jadi anak-anak itu lari dari proses, tapi orang dewasa itu selesaikan proses sampai akhir. Boleh next? Jadi kita sepakat bahwa ciri orang dewasa yang kedua adalah menyelesaikan segala sesuatu sampai akhir. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Apakah kita hari-hari ini lagi riwah, lagi galau, ya, lagi rumit, ya, lagi ada masalah, ya? Dikatakan di ayat kedua itu berbagai, ya, nggak cuma satu. Mungkin kisah cinta kita, atau mungkin keluarga kita, pekerjaan kita, hubungan kita dengan teman-teman kita. Apakah sedang dalam sebuah masalah? Apakah kita sedang dalam kesulitan? Kalau demikian, firman Tuhan katakan apa? Bergembiralah. Ya. Unik sekali solusi yang diberikan oleh firman Tuhan. Waktu kita dalam tekanan, waktu kita dalam banyak masalah, waktu kita mungkin merasa sendirian, waktu kita mungkin lagi capek, ya. Firman Tuhan katakan, kalau itu sedang terjadi sama kita semua, bergembiralah. Ayat yang ketiga, karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Kapan kita punya kesempatan untuk bertumbuh? Waktu jalan kehidupan mudah, enggak ya? Waktu jalan kehidupan apa? Sulit. Jadi waktu jalan kehidupan kita sulit, kita harus gembira. Ya, karena apa? Karena kesabaran kita itu punya kesempatan untuk tumbuh. Ayat yang keempat, sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh. Jadi waktu ada kesempatan, kita harus kasih kesempatan untuk kesabaran kita bertumbuh. Dan jangan melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Anak-anak itu lari dari masalah. Ya, anak-anak itu lari dari masalah. Orang dewasa apa? Hadapi masalah. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan apa? Sanggup menghadapi segala sesuatu. Jadi orang dewasa itu apa? Sanggup menghadapi segala sesuatu. Anak-anak enggak, ya. Waktu saudara enggak lari dari masalah, saudara akan berwatak kuat, ya. Saudara enggak jadi orang yang karbitan, ya. Kita enggak jadi anak-anak muda yang labil, yang kadang baik, kadang enggak, kadang bisa sabar banget, kadang bisa emosian, ya. Kita enggak cuma bisa memberi waktu kita punya, tapi waktu kita nggak punya pun kita bisa memberi untuk orang lain. Ya, kita nggak cuman berani kasih waktu kita luang, tapi waktu kita sibuk, kita masih pikirkan orang lain, kita masih kasih waktu buat orang lain. Nah, itu orang dewasa, wataknya kuat, tidak dipengaruhi. Ya, di semua musim. Seperti pohon itu nggak peduli musim apapun. Ya, mau kemarau, mau salju, mau apapun, dia akan tetap berbuah. Nah, itu orang dewasa, tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Jadi anak-anak gak sanggup hadapi segala sesuatu. Anak-anak itu labil, ya.
Dia akan baik sama orang yang baik, tapi dia akan jahat sama orang yang jahat. Anak-anak itu banyak celah, kekurangan dalam banyak hal. Jadi kita yang akan putuskan, ya. Kita yang akan putuskan kita jadi orang yang seperti apa. Kalau kita mau kebal, ya, kuat dalam menghadapi banyak hal, ya jadilah dewasa, ya. Itulah sebabnya kenapa seringkali kalau orang-orang tua punya masalah nggak cerita sama mungkin kita anak-anaknya, ya. Karena kita seringkali dianggap belum dewasa. Kita dianggap belum bisa menghadapi permasalahan itu. Jadi saya kembali mengingatkan teman-teman untuk kita ambil keputusan untuk menjadi dewasa, ya, menjadi dewasa rohani. Karena waktu kita nggak dewasa, bukan cuman kita yang rugi, tapi orang-orang di sekitar kita itu juga rugi. Benar ya? Waktu kita dewasa, bukan cuman kita yang happy atau kita yang kuat atau kita yang untung, tapi orang-orang di sekitar kita juga mereka kena impactnya, ya. Mereka merasakan kehadiran kita itu ternyata membawa dampak dalam kehidupan mereka. Jadi 2 hal cirinya tadi. Apa? Bertobat atau berubah. Yang kedua, menyelesaikan segala sesuatu sampai akhir. Jadi saya mau katakan buat teman-teman, kalau kalian hari ini sedang diproses, hadapi saja teman-teman. Ya, kalian jangan takut, jangan juga ragu. Nah, kita akan belajarlah di poin berikutnya. Yang pertama, kita belajar tentang kedewasaan, yang itu penting untuk kita anak-anak muda. Paulus sendiri juga katakan, jangan seorang pun menganggap kita rendah, ya. Artinya apa? Meskipun kita muda, itu bukan alasan untuk kita nggak bisa jadi contoh buat orang lain. Itu bukan alasan untuk kita, ya kan aku masih muda. Justru karena kamu muda, tunjukkan bahwa kamu itu bisa jadi teladan, kamu itu bisa jadi contoh, ya. Kamu bisa jadi berkat, ya, dalam semua, ya, apa yang kita kerjakan di kehidupan kita, itu kamu bisa jadi contoh dan teladan. Boleh next. Yang pertama kita belajar kedewasaan, yang kedua kita belajar tahan uji. Untuk berada di tahan uji itu pasti nggak enak, ya. Namanya aja tahan uji, berarti harus diuji, harus dicoba, harus geprek, ya. Kalau teman-teman tahu mobil, ya, mobil-mobil mewah, ya, itu mereka punya fitur keamanan yang sangat menjanjikan, ya. Saya lihat tuh kalau nabrak tiba-tiba ada gelembung, pokoknya orang yang nyetir itu nggak akan mati lah, ya. Mereka akan aman, ya. Tapi untuk memasarkan itu, maka orang yang buat mobil ini tuh harus berkali-kali mencoba menabrakkan mobil ini. Mobilnya udah dibuat bagus-bagus, tapi terpaksa harus dicoba supaya tahu kualitasnya. Benar ya? Kalau kita tahu barang yang tahan banting, kira-kira untuk dikasih label tahan banting, dicoba dibanting gak sebelumnya? Jelas. Tahan api, kira-kira dibakar dulu gak? Jelas. Jadi kalau kita mau jadi anak-anak muda yang tahan uji, kira-kira kita harus diapain? Dibaik-baikin terus, dimanja-manja terus gitu ya? Enggak, kita pasti diuji. Kalau kita mau jadi pribadi yang kuat, kita pasti akan coba diremukkan, ya. Kita pasti akan coba dihajar untuk melihat apakah kita sudah teruji atau belum. Kalau belum, tidak teruji di bagian mana, kurangnya di mana, diperbaiki lagi. Benar ya? Amsal 24 ayat yang 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu, ya. Jadi satu hal yang harus kita perhatikan dalam masa-masa sesak, dalam mungkin kegalauan kita, ya, waktu kita sendirian, waktu kita lagi hancur,
kemudian kita tawar hati, maka kecil kekuatan kita. Artinya apa? Sebenarnya setiap kita punya kekuatan yang besar. Hanya saja kekuatan itu nggak bisa muncul, nggak bisa keluar karena apa? Karena kita tawar hati. Kalau kita nggak tawar hati, berarti kita punya kekuatan yang apa? Besar. Sekarang pertanyaannya, apa yang sering mempengaruhi kita sehingga kita jadi orang yang tawar hati? Kita jadi orang yang patah semangat, kita jadi orang yang mudah sekali menyerah. Next, oke. Overthinking ya. Kadangkala harus saya akui, peperangan kita sesungguhnya itu ada di dalam pikiran. Ya. Semua yang kita pikirkan itu bisa membuat kita hidup, membuat kita kuat, atau bisa membunuh kita. Sebuah overthinking itu apa? Sebuah perenungan di mana seseorang terjebak secara mental. Ya. Kalau kata anak-anak Mobile Legends itu kena mental. Ya. Memikirkan sesuatu hal secara terus-menerus dengan berlebihan, padahal hal itu sudah lewat. Ya. Jadi kejadian yang sudah lewat, kita pikirkan terus. Oh, harusnya dulu nggak gini, harusnya dulu. Akhirnya kita nggak fokus depan. Atau yang belum terjadi, kita sudah pikirkan duluan, kita sudah takut duluan, kita sudah membahayakan diri duluan, ya, melalui pikiran kita, yang akhirnya membuat apa? Yang akhirnya membuat kita gak bisa mengeluarkan kekuatan yang besar. Yang akhirnya dalam masa kesesakan kita jadi ciut, teman-teman. Nah, saya teringat satu kisah. Saya percaya teman-teman sudah tahu kisah ini, benar ya? Kisah masa kecil saya yang saya sangat sukai, yaitu Daud melawan Goliat, ya. Dimana saat itu Israel semua ketakutan, gak ada satu orang pun yang berani melawan Goliat. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu perbandingan, ya, antara Daud melawan Goliat. Goliat badannya tinggi besar, Daud kecil, ya, kecil mungil. Goliat punya perlengkapan perang, Daud dia gak punya senjata. Goliat itu, Filistin adalah bangsa yang sangat kuat, sementara Israel itu bangsa yang penakut, ya, benar-benar penakut, ya. Kemudian Goliat adalah petarung yang hebat, dia sudah tebas banyak sekali tentara-tentara. Kemudian Daud hanyalah seorang gembala domba yang melawan singa beruang, ya. Kemudian Goliat itu ganas, ya. Daud itu imut. Nah, saya percaya waktu Daud datang, kemudian Daud mengajukan diri untuk melawan Goliat. Kalau kita ada di sana, kita bisa prediksi Daud itu matinya kayak gimana nggak? Hancurnya sehancur apa? Sudah terbayangkan belum? Kalau kita belum baca kisahnya, ya, kalau kita belum baca kisahnya, waktu dia maju ke medan perang, kita lihat aja ada ayam geprek, ya. Geprek satu kali selesai, benar ya? Kita sudah bisa bayangkan bahwa pasti kalah, ya. Tapi boleh next. Peperangan antara Daud melawan Goliat sangat berada di luar ekspektasi, ya. Melawan dan mengalahkan Goliat tidak sesulit dan sesengit yang dibayangkan, benar ya? Kalau kita baca kisahnya itu nggak seru banget, bener-bener nggak seru banget. Kalau kita nonton Avenger, ya, Marvel, itu seru banget. Lawan Thanos kemarin itu seru banget. Ada yang mati, ada apa ya, kekuatan-kekuatan baru, bantuan-bantuan baru. Maksudnya itu wah, seru banget lah. Kalau misalnya Thanos waktu itu matinya biasa-biasa aja, filmnya gak laris, bener gak? Sementara Daud melawan Goliat ini bener-bener gak seru. Semudah itu Goliat yang besar kalah. Apa yang saya mau bagikan buat teman-teman? Seringkali apa yang kita takutkan itu belum tentu terjadi. Atau seringkali apa yang kita hadapi itu tidak semenakutkan apa yang kita pikirkan. Coba sekarang kita pikirkan. Dulu yang kuliah, aduh aku takut banget skripsi. Tapi gak tahu sih, teman-teman mungkin gak takut. Tapi kebanyakan ya. Atau mungkin
Aduh, aku bisa nggak ya nanti menikah? Aduh, aku bisa nggak nanti beli rumah? Aduh, aku bisa nggak nanti? Mungkin teman-teman yang mau daftar di perkuliahan, ya, kadangkala itu tidak semenakutkan yang kita pikirkan waktu kita jalani. Coba kita, saya sendiri waktu saya sekolah Alkitab, yang saya paling takutkan adalah waktu itu sharing firman Tuhan. Tapi pada realitanya ternyata banyak hal yang lebih menakutkan daripada sharing. Ternyata realita kehidupan itu lebih menakutkan. Hidup ini lebih menakutkan daripada dulu yang mungkin saya sangat takuti sharing. Jadi saya dulu gak berpikir hal-hal yang lain. Saya cuma aku takut kalau disuruh ngomong. Sekarang ternyata tidak semenakutkan itu. Artinya apa? Sekarang ini segala sesuatu yang kita takutkan di masa depan itu tidak semenakutkan itu, teman-teman. Waktu kita bisa menguasai pikiran kita, waktu kita bisa handle gitu loh pikiran kita. Amin. Boleh next. Apa yang menyebabkan atau faktor apa yang menyebabkan kita gampang overthinking atau kita gagal dalam proses kita sebagai orang yang tahan uji? Ini, kita tidak menyadari penyertaan Tuhan. Kita semua setuju kalau dua kisah ini adalah mujizat. 5 roti dan 2 ikan, ya. Dengan 5 roti dan 2 ikan Yesus kasih makan 5.000 orang. Janda Sarfat, ya, dengan segenggam tepung aja. Kemudian itu gak habis-habis, ya. Selalu ada. Ini tinggal segenggam diambil, masih ada. Tapi dalam realita kehidupan yang kita jalani, kita seringkali fokusnya cuma di 5 roti dan 2 ikan. Kita melihat pertolongan dan penyertaan Tuhan itu cuma di 5 roti dan 2 ikan. Kita merasa kalau tiba-tiba ada berkat datang, boom, sedikit tiba-tiba jadi besar, itu baru mujizat. Tapi kita tidak pernah ngeh kalau setiap hari itu ada segenggam yang Tuhan mungkin gak kasih kita langsung 5.000, tapi segenggam. Mungkin kita perekonomian, mungkin kita gak selalu naik. Mungkin teman-teman yang bekerja, kok uangku segini-gini aja, tabunganku kok naiknya dikit banget. Tapi tahukah bahwa setiap hari kita terpelihara? Benar ya? Kadang kita fokusnya mana berkatnya 5 roti dan 2 ikan, mana mujizatnya. Padahal setiap hari kita sudah terima loh, tapi bukan 5 roti dan 2 ikan mungkin. Mungkin cuman segenggam. Tapi ada gak setiap hari? Ada. Tuhan gak pernah tinggalkan kita dengan hampa, ya. Ada, meskipun cuman segenggam. Jadi ini juga yang saya tanamkan dalam kehidupan saya. Saya bilang secara pribadi, Tuhan, aku gak peduli, ya, di masa depan bagaimana kehidupanku. Mungkin gak sesuai dengan ekspektasiku. Ya, sekarang kalau kita lihat sosmed, semua orang berlomba-lomba, ya. Tiba-tiba mesti semua jadi kayak sultan gitu loh. Semua jadi kayak sultan, semua punya ini, punya itu. Nah, saya tanamkan, saya gak peduli. Karena mungkin memang bukan 5 roti dan 2 ikan yang Tuhan taruh dalam kehidupanku, atau belum aku alami. Tapi saya bersyukur karena setiap hari saya merasakan mujizat segenggam tepung, ya. Sedikit, tapi saya gak pernah kurang tiap hari. Mungkin di dompet gak ada, tapi masih bisa makan, ya. Saya menyadari bahwa hal ini harus tertanam dalam diri saya, karena kalau tidak, saya akan sangat mudah sekali kecewa dengan Tuhan. Ya, kita semua akan sangat mudah sekali kecewa dengan Tuhan waktu kita nggak sadar, kita bertanya-tanya mana mujizatnya. Padahal Tuhan setiap hari sudah kasih kita segenggam tepung. Jadi teman-teman, aku nggak tahu ya kalian, bagaimana kalian melihat masa depan. Apa kalian pede banget, atau kalian takut, atau kalian bingung, ya. Tapi saya mau katakan jalani aja, ya.
jalani aja, persiapkan yang terbaik, ya lakukan yang terbaik selama kita mempersiapkan dengan baik, ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin nantinya tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita, apa yang kita gambarkan di masa depan. Tapi gak apa-apa, itu proses kita menuju dewasa dan tahan uji. Amin teman-teman. Ikhlas. Jadi gak boleh marah, ya, gak boleh marah sama Tuhan, gak boleh marah sama keadaan kalau di masa depan gak sesuai. Tapi ingat, oh iya, masih ada segenggam tepung. Ya, saya belajar untuk juga mengingatkan tempat saya melayani, karena hari-hari ini banyak orang berfokus dengan bagaimana caranya supaya limpah, ya, bagaimana caranya supaya Tuhan memberkati limpah, kemudian cari caranya berpuasa apa segala macam. Padahal mungkin Tuhan gak mau kasih kita itu, mungkin Tuhan mau ajar kita, didik kita, pelihara kita dengan segenggam tepung. Amin. Oke, kita selesai di sini. Jadi saya ingatkan, kita harus dewasa, kita harus jadi anak muda yang tahan uji. Seperti kesepakatan kita, apapun yang kita dengar harus kita lakukan. Amin. Langsung doa. Atau mau nyanyi? Teman-teman mau nyanyi gak? Nyanyi ya? Boleh kita nyanyi ya? Ubah hatiku. Mari kita siapkan hati kita. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau putuskan menjadi anak-anak muda yang dewasa, bukan anak-anak muda yang gampangan, bukan anak-anak muda yang sembarangan, tapi kita jadi anak-anak muda yang dewasa, matang, ya, tahan uji. Kita membawa buah di setiap musim. Kita menjadi dampak untuk teman-teman, keluarga, tempat kita bekerja, dimanapun kita berada. Kita jadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati. Jangan lagi pikirkan diri sendiri, tapi mari kita coba melihat kebutuhan orang lain, coba memperhatikan orang lain. Mari sama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan.
Ini pengakuan kami Tuhan, bahwa kami mau jadi seperti Tuhan. Kami gak peduli apapun keadaan kami gak peduli bagaimanapun hancurnya hati kami hari-hari ini. Apapun masalah yang kami hadapi, kami mau jadi seperti Tuhan. Kami mau berbuah buat Tuhan. Kami gak mau jadi anak-anak muda yang gampangan. Kami gak mau jadi anak-anak muda yang labil. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan dapati kami jadi anak-anak muda yang dewasa. Kami mau jadi anak-anak muda yang teruji. Tuhan, tolong kami di dalam masa-masa yang sulit, dunia yang semakin jahat. Bantu kami untuk kami punya hati yang tulus, untuk kami terus mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi keluarga kami, mengasihi teman-teman kami, bahkan mengasihi orang-orang yang benci sama kami, jahat sama kami, sombong, congkak. Tuhan, berikan kami hati yang tulus. Berikan kami mata seperti mata Tuhan, untuk kami melihat semua orang berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa, urapan-Mu. Kami bersyukur, kami minta berkat Tuhan, penyertaan Tuhan terus menaungi kehidupan kami, sehingga Tuhan, kami terus berjalan dalam penyertaan Tuhan. Kalau sebentar kami pulang, Tuhan menjagai kami, melindungi kami. Kami menyerahkan semua waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami, keluarga kami, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, turun tangan Tuhan, perbaiki, ajar, didik, berkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai memuji, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau pulang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.